Dan yang kedua, orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang senantiasa berusaha untuk hijrah. Hadirin, kalau kita artikan hijrah itu adalah perubahan, dan kalau kita lihat semua ciptaan Allah dan makhluk Allah yang di atas permukaan bumi ini semua adalah berubah. Berarti perubahan itu adalah kodratnya Allah. Berarti apabila kita tidak mau berubah, berarti secara tidak langsung kita melawan kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita tak pernah berbuat dosa. Pasti kita pernah berbuat dosa. Boleh jadi kita adalah orang yang sangat bejat dahulunya, tetapi sesungguhnya yang dilihat oleh Allah adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang kulihat dari pekerjaan kamu itu adalah di akhirnya. Seketika kamu sadar dengan perbuatan kamu, kamu hijrah dan kamu mampu untuk meraih kenikmatan iman itu, dan pada akhirnya kamu mengembuskan napas terakhir, mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun kamu adalah orang yang ternoda, tapi sesungguhnya engkau adalah orang yang kusayang dan kau berhak untuk masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini mengharapkan agar kita adalah golongan manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak satupun manusia mengharapkan murkanya Allah. Apabila kita tergolong orang-orang yang disayang oleh Allah secara include, Allah akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, saudara, kesempatan ini marilah kita mencoba mengambil judul khutbah kita. Siapakah sebenarnya hamba Allah yang disayang oleh Allah? Versi surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang senantiasa hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka ini akan mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini paling tidak ada 3 orang yang disayang oleh Allah. Yang pertama adalah manusia yang senantiasa kokoh keimanannya, benar-benar beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang senantiasa berusaha untuk hijrah dari keburukan ataupun yang baik kepada yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah manusia yang senantiasa menumbuhkan semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, apabila saat sekarang ini kita adalah golongan manusia yang beriman dan kita mempertahankan keimanan kita, paling tidak ada 2 janji Allah kepada kita. Yang pertama, Allah akan senantiasa melindungi kita, menjaga kita sampai detik terakhir meninggalkan dunia yang fana ini. Justru kita akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga apabila keimanan yang ada pada diri kita jadikan untuk senantiasa beramal soleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira wahai Muhammad bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah surga. Dan ini adalah suatu bukti nyata janjinya Allah kepada kita saat kita beriman dan beramal soleh, dipastikan tempat kita kelak adalah di surga. Karena sesungguhnya orang yang beriman melakukan kebaikan itu adalah amal soleh. Kalau seandainya amal soleh investasinya baik di dunia sampai tergiring kelak masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya saudara, apabila orang yang tidak beriman melakukan kebaikan, itu bukanlah amal soleh tetapi hanya kebaikan, investasinya hanya diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia ini. Maka seketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya si Polan itu adalah orang yang baik tetapi dia bukanlah muslim, dan kalau saya lihat dia lebih baik daripada muslim itu sendiri. Kalau seandainya dia meninggal dunia, bolehkah dia untuk masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, la dakhalal jannah. Maka seketika itu dijawabnya, wahai Rasulullah, dia adalah orang baik. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura.
pekerjaan mereka akan diperlihatkan oleh Allah di hari kemudian dan dijadikan debu-debu yang berterbangan seolah-olah tidak bermanfaat bagi mereka. Kalau begitu konsekuensinya saudara, beruntunglah kita saat sekarang ini dititipkan oleh Allah kekuatan iman kita, kita jagalah sampai kita detik terakhir meninggalkan dunia yang fana ini. Dan yang kedua, janji Allah, setiap orang yang beriman itu dijamin hati mereka adalah tenang. Lihat dalam surah Al-Fatah ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduna imanan ma'a imanihim. Kamilah yang menitipkan ketenangan batin di hati orang-orang yang beriman, yang senantiasa menambah keimanan yang telah ada pada mereka. Ini adalah janji Allah. Allah berkata bahwa orang yang beriman itu dipastikan tenang batinnya. Terkadang secara pandangan mata umum, apakah sebenarnya orang yang beriman itu semuanya tenang? Sesungguhnya kalau seandainya ketenangan itu memang kepada orang yang beriman, ada juga orang yang beriman ini mungkin tidak tenang. Saudara, sesungguhnya ketenangan batin itu tidak diukur harta, pangkat, dan jabatan yang kita miliki. Kalau seandainya diukur dari harta dan jabatan, yang paling tenang itu adalah Fir'aun. Tetapi saudara, boleh jadi kita tidak mempunyai apa-apa, penuh dengan masalah dan problema, tetapi senantiasa kekuatan iman kita kokoh di benak hati kita. Kita tetap berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika Allah pandang kita yang penuh dengan masalah, kita bukanlah siapa-siapa, tetapi suatu seketika Allah pandang kepada kita, maka Allah mengutus malaikat untuk hadir ke atas permukaan bumi. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, masuklah kau ke tubuh hamba yang kucintai itu. Walaupun dia banyak masalah fitnah dengan dia, tetap dia hanya mengadu kepada aku. Saat malaikat itu menenangkan batin kita, sesungguhnya apapun yang kita hadapi tidak ngaruh dengan akal kita. Itulah sebenarnya jawaban dari kekuatan iman kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita mengambil pelajaran, yaitu anak muda ataupun Ashabul Kahfi selama 309 tahun mereka di dalam gua. Mereka itu lari. Kenapa? Karena mempertahankan keimanan mereka yang akan dibunuh oleh raja yang pada saat itu yang sangat kejam, Dicyanus. Namun mereka melarikan diri untuk mempertahankan keimanan mereka. Saat mereka masuk ke dalam gua, mereka itu tertidur selama 309 tahun. Mereka tidak makan, tapi mereka tidak kelaparan. Mereka itu tidur, tetapi mereka itu nyaman. Bahkan mereka terbangun, dilihatnya tempat itu sudah menjadi kota. Dan bahkan mereka berkata kepada Tuhan, ya Allah, sudah berapa tahun kami berada di tempat ini, maka cabutlah nyawaku. Ternyata saudara, saat Allah memberikan sesuatu kepada hamba yang beriman, tidak selamanya bisa dilogikakan oleh akal manusia. Mungkin kita akan berkata, mungkinkah itu terjadi? Maka periksa di dalam surah Al-Kahfi ayat 13, itu kisah yang nyata yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau begitu saudara, wajar dan pantas saat sekarang Allah berkata, kalau kamu beriman dan pada akhirnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga, ketenangan batin ada pada diri kamu. Tetapi kalau seandainya ada orang yang beriman tetapi tidak tenang batinnya, sudah dipastikan ada yang salah dengan ibadahnya. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang senantiasa berusaha untuk hijrah. Hadirin, kalau kita artikan hijrah itu adalah perubahan, dan kalau kita lihat semua ciptaan Allah dan makhluk Allah yang di atas permukaan bumi ini, semua adalah berubah. Berarti perubahan itu adalah kodratnya Allah. Berarti apabila kita tidak mau berubah, berarti secara tidak langsung kita melawan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita tak pernah berbuat dosa. Pasti kita pernah berbuat dosa. Boleh jadi kita adalah orang yang sangat bejat dahulunya, tetapi sesungguhnya yang dilihat oleh Allah adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang kulihat dari pekerjaan kamu itu adalah di akhirnya. Seketika kamu sadar dengan perbuatan kamu, kamu hijrah dan kamu mampu untuk meraih kenikmatan iman itu, dan pada akhirnya kamu mengembuskan napas terakhir, mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sekalipun kamu adalah orang yang ternoda, tapi sesungguhnya engkau adalah orang yang kusayang dan kau berhak untuk masuk ke dalam surga.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Studi kasus yang terjadi di Jawa Barat yang seketika seorang pelacur yang pada saat itu dia melakukan pelacuran ini karena tekanan ekonomi, sehingga pada saat itu dia jual diri untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Namun orang sekampung itu merasa jijik melihatnya. Namun seketika dia sadar dan mendapatkan pekerjaan, dia hijrah memakai pakaian yang begitu syar'i. Namun orang kampung tersebut menganggap bahwa itu hanya topeng belaka. Dan pada saat dia meninggal tidak ada yang berkunjung takziah, yang menghantarkan hanya keluarganya terdekat saja. Lihat saudara, dia benar-benar sudah hijrah dan dia berkata di hatinya, akulah yang tahu tentang diriku kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku menyesali segala apa yang selamanya ini aku perbuat. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia dengan beberapa waktu pembesaran jalan untuk membangun jalan tol. Saat dibongkar kuburannya, kenapa tercium aroma yang harum dari kuburannya? Seolah-olah orang berkata, sesungguhnya engkaulah seorang pelacur. Tetapi Allah berkata, pandanganmu itu tidak sama dengan pandanganku. Kayaknya nggak pantas kalau seandainya matinya dalam keadaan husnul khotimah menimbulkan aroma yang sangat harum. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita saat sekarang ini adalah sudah merasa orang yang tergolong hijrah, maka pertahankanlah kehijrahan kita itu. Maka untuk memperkuat, carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik sampai matinya kita. Karena kalau kita lihat dari sejarah matinya Utsman bin Affan, beliau matinya dalam keadaan membaca Al-Quran. Ternyata kebiasaan beliau ini adalah membaca Al-Quran. Kita lihat Bilal bin Rabah matinya dalam keadaan azan dan yang baik, karena sesungguhnya spesifik dia adalah orang yang azan. Umar bin Khattab matinya pada saat sholat tahajud menjelang sholat subuh. Sesungguhnya keutamaan dia senantiasa bangun pertengahan malam. Kalau begitu kita kebaikan apa yang kita cari saat sekarang? Man asa ala sayum mata alai, sesungguhnya kebiasaan baikmu itu matimu di atas kebiasaan itu. Kalau seandainya kebiasaan kita sulit untuk bangun pertengahan malam, maka biasakan kita untuk bersedekah. Sesungguhnya sedekah itu juga akan membentuk suatu makhluk yang akan menggiring kita untuk masuk ke dalam surga. Kebiasaan kita membaca Al-Quran, silakan. Boleh jadi nanti saat kita melantunkan bacaan Al-Quran, pada saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, studi kasus seorang dokter saat dia mengoperasi pasiennya. Semua orang yang dioperasi itu pada saat dibius dan di luar kesadarannya, ucapan dari mulutnya itu semua berbeda-beda. Ternyata seketika dia mendapatkan pasien saat dalam keadaan di luar kesadarannya, dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun seketika selesai dioperasi, sang dokter bertanya kepada pasien, wahai bapak, apa yang bapak lakukan selama hidup ini? Dia tidak mengatakan apa yang dilakukannya. Tetapi wahai bapak, ada sesuatu yang aneh pada bapak, bukan yang aneh, yang sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Apa itu? Saat bapak pingsan, bapak mengucapkan kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran. Apakah bapak habis Quran? Demi Allah, aku tidak habis Quran. Apa yang bapak lakukan? Sudah hampir 30 tahun aku merutinkan membaca Al-Quran setiap habis sholat subuh. Ternyata bacaan Al-Quran itu akan membawa ke di bawah alam sadar kita, langsung tembus sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu Lauhul Mahfuz. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, carilah kebiasaan-kebiasaan baik kita. Boleh jadi kebaikan yang kita taburkan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Disitulah letaknya sayangnya Allah kepada kita. Dan yang terakhir saudara adalah orang yang senantiasa menimbulkan semangat jihadnya. Sesungguhnya jihad berperang tidak kita kebagian, tetapi saudara, duduknya kita di majelis taklim itu adalah nilai jihad yang sangat tinggi. Kenapa? Karena bubarnya dari majelis taklim seperti ini akan berguguran dosa-dosa kita. Wajar dan pantas apabila setiap saat berguguran dosa kita, kita adalah golongan manusia yang disayang oleh Allah, yang berhak kelak untuk masuk ke dalam surganya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 item yang kita paparkan pada siang hari yang berbahagia ini. Senantiasalah kita muhasabah terhadap diri kita. Apakah kita sebenarnya tergolong orang-orang yang disayang oleh Allah? Berusahalah kita agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita berjumpa di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar.